Dah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Ananda. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi pembelajaran wabarakatuh, Bu. dimulai, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Istaidun. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni tudil. ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan rapikan dulu bangkunya yang diluruskan yang di belakang. Sudah, Bu. Udah rapi, Bu. Nah, terima kasih. Sebelum Ibu masukkan ke materi pembelajaran, Ibu ingin membuatkan kesepakatan kelas, tidak ada yang keluar masuk agar pembelajarannya tidak terganggu. Adapun yang mau izin nanti keluarnya satu persatu. Dan HP-nya disilentkan. Kerjakan tugasnya tepat waktu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kepada Ananda Ibu Fitriandi, silakan dibacakan tujuan pembelajarannya, Nak. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan tertil Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik dapat menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dan hukum tajwid Quran Surah An-Nur ayat 2. Terima kasih kepada Ananda Fitriani. Nah, itu tujuan pembelajaran kita dengan materi hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Juga ada hukum tajwid di dalamnya nanti ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kepada Anda Novitrianti untuk bacakan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Silakan Ananda Novitrianti ada? Bu. Ya, silakan ya Ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahisatan wasa'ab sabil. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya, bagus. Kita kasih hapus dulu untuk Anda teman kita Novitrianti. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, tadi sudah dibacakan oleh teman kita tadi Novitrianti, itu merupakan surat itu menjelaskan larangan untuk berbuat zina, karena zina itu termasuk ke perbuatan yang keji dan juga buruk. Nah, itu. Nah, sampai di situ. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sedikit Ibu jelaskan. Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 tersebut, melarang kita untuk berbuat zina. Jika kita berbuat zina itu, maka pelaku zinanya akan disiksa di dalam neraka. Bagus. Mau disiksa di dalam neraka? Tidak, Bu. Nah, untuk itu makanya jangan kita mendekati zina. Kita harus berhati-hati menjaga kesucian kita saat bergaul dengan kawan lawan jenis. Nah, untuk lebih jelasnya itu coba tolong dibacakan Ananda Novayanti lagi yang nomor 2-nya ini, poin yang nomor 2-nya tentang kandungan surat Al-Isra ayat 32. Iya, Bu.
Ya. Kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Yang ketiga, larangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Yang keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung alasan di baliknya. Yang kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Yang keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran yang diterapkan. Bagus. Nah, itu sudah dibacakan tadi si kandungan surat Al-Isra ayat 32 oleh teman kita Novayanti. Nah, lanjut lagi. Di sini ada pengertian zina. Coba dibacakan Ananda Fitriani, apa itu zina? Zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dan sedangkan pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi oleh norma agama dan aturan, Bu. Ya, bagus. Kita kasih hapus dulu ke teman kita. Kasih, Ternyata Bu. anak ibu pintar semua ya. Nah, itu juga sudah dibacakan ke teman kita tadi pengertian tentang zina dan pergaulan bebas. Kenapa zina dan pergaulan bebas itu saling berkaitan dengan kita mendekati pergaulan bebas, melakukan pergaulan bebas, maka terjadi perzinaan. Nah, contoh dari perilaku zina itu kita meminum minuman yang memabukkan, menari dan berpelukan yang bukan mahram, juga mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat, berpergian jauh bagi perempuan yang bukan mahram. Nah, untuk lebih lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ini ice breaking kita. Jika ibu bilang tepuk satu, maka bertepuk tangan satu kali. Jika ibu bilang tepuk tangannya 2 kali, maka kita tepuk tangan 2 kali. Nah, kita coba dulu untuk terfokus. 1, 2, 3, tepuk 1. Tepuk 2, 3. Nah, kalau 3 berarti tidak ada yang tepuk. Ibu bilang tepuk 3, berarti baru kita tepuk 3 ulang dikit lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Bagus. Dah, berarti fokus semuanya ya. Nah, kita lanjut lagi ke tajwidnya. Di sini ada juga tajwid ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini Ibu cuma jelaskan sepintasnya ya. Nanti di akhir pembelajaran ada tugas tentang tajwid untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas tentang tajwidnya. Ibu bahas saja sedikit dulu. Di mana tajwid itu merupakan hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, untuk mempelajari tajwid ini hukumnya fardu kifayah. Bagian-bagian dari tajwid tersebut ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah, ada qalqalah dan banyak lagi yang lainnya. Nah, idgham bigunah itu merupakan hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran dibaca dengong, dan idgham bilagunah dibaca padengong. Nanti di tugas tentang tajwid ini di akhir pembelajaran untuk tugasnya di rumah kita lanjut lagi surat An-Nur ayat 2, juga halnya dengan surat Al-Isra tadi, di mana surat An-Nur menegaskan untuk kita berbuat zina dan juga untuk melarang kita untuk pergaulan bebas. Nah, zina ini ada 2 macam. Zina muhsan dan ada juga zina ghairu muhsan. Coba untuk membacakan macam-macam zina dan hukumannya. Yana, coba bacakan, ceritakan itu. Diana.
Coba Ananda Novayanti aja karena Ananda Diana mungkin nggak kedengaran Ibu berbicara Ya, ya. Bu. Ya, Zina silakan terbagi Ananda. dua, Bu. Yang pertama Ya. zina musan dan yang kedua zina gairul musan. Pintar. Hukumannya bagi yang melakukan zina itu, kalau zina musan itu dirajam sampai Sampai mati, Bu. mati. Sedangkan zina Kalau zina gairul musan musan didera 100 100 kali. kali. Nah, sampai di sini Ibu menjelaskan. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Ibu bagikan kelompoknya menjadi 3. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Kelompok 2 membahas tentang tajwid. Kelompok 3 membahaskan tentang isi kandungan surat Al-Isra dan surat An-Nur. Nah, nanti Ibu minta masing-masing kelompok untuk mewakili untuk mempresentasikannya. Beri waktu 2 menit. Yang Baik, sudah Bu. siap bisa tampil untuk lebih awal. Sudah selesai, Bu. Bagus. Nah, kelompok yang tampil ya. Silakan kelompok yang sudah siap untuk tampil. Kelompok Iya, siapa Bu. yang sudah siap? Ya bagus. Kelompok Nova ya. Silakan Nova. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang mana pengertian pergaulan bebas adalah suatu tingkah laku yang tidak lagi taat pada aturan. Ya, Sementara bagus. kalau zina adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang belum melakukan pernikahan. Ya, bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok Nova. Iya, terima kasih. Kelompok berikutnya. Barokatuh. Sobat belajar, alhamdulillah berjumpa Kelompok kembali. berikutnya silakan. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Itu ada yang berisik, silakan diam dulu. Tidak ada yang ribut. Tadi kan kita udah bikin kesepakatan tidak ada yang ribut. Nah, silakan lagi kelompok selanjutnya untuk menampilkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kelompok yang lain tampil minggu depan ya. Terima kasih tadi kelompok Nova yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ibu lanjut lagi materi kita. Ibu sudah menjelaskan tadi itu tentang pengertian pergaulan bebas dan zina, juga tentang isi kandungannya, juga hukum tajwid. Nah, dari mempelajari hal tersebut, kita bisa memetik manfaat dari menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama itu kita mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kita terhindar dari kehamilan di luar nikah. Terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin, harga diri dan kehormatan terjaga, juga keturunan dari ketidakjelasan nasab, memiliki masa depan yang cerah. Pintar Ananda Ibu semuanya. Nah, di sini ada juga cara menjauhi pergaulan bebas. Coba dibaca Ananda Fitriani. Ya, Bu. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina. Yang keempat, membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik. Dan yang terakhir, menghindari tempat-tempat maksiat, Bu. Ya, bagus kepada Ananda Fitriani sudah membaca cara menjauhi pergaulan bebas. Nah, sepanjang penjelasan Ibu tadi ada manfaat, ada cara menjauhinya. Ibu harap setelah mempelajari tentang materi pergaulan bebas ini, Ananda bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Jadi
tugas tadi tentang tajwid itu belum kita kerjakan ya. Bagi yang belum tadi, kelompok juga yang belum tampil, minggu depan kita tampilkan yang belum tampil dan kita kumpulkan tugasnya tentang tajwid. Nah, Ya, Bu. dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya surat Al-Isra ayat 32 tersebut mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Kenapa? Karena hal ini dan karena perilaku zina dan pergaulan bebas tersebut memiliki banyak kerugian Kerugian. dan tidak ada Manfaatnya. Manfaatnya, Bu. Nah, maka Oke. dari itu kita wajib untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Bermanfaat. Bagus. Nah, sampai di sini udah paham semuanya ya? Ya, Bu. Paham. Nah, minggu depan jangan lupa tugas dan kelompok yang belum tampil ya. Ya, Bu. Nah, berarti selesai dengan berakhirnya Ibu bacakan kesimpulan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan kita ucapkan dengan membaca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan tidak ada yang keluar ya, Nanda. Tunggu guru di dalam kelas. Oke, Bu. Nah, ya. Ibu permisi untuk keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.